Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jui Barozi, NIM di 2019-1398. Di sini saya dari kelompok 2 mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam. Di sini saya akan menerangkan tentang makalah yang bertema kedudukan kepemimpinan dalam manajemen organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi manajemen dan organisasi pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu cabang ilmu yang usianya relatif muda, sehingga tidaklah aneh apabila banyak yang belum mengenal. Yang istilah lama yang sering disebut ialah administrasi. Pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli yang pertama yaitu Arifin dan Aminuddin. Pendidikan menjadi sarana utama yang perlu dikelola secara sistematis dan ekonomis, berdasarkan berbagai pandangan teori dan praktik yang berkembang dalam kehidupan. Semakin tinggi cita-cita manusia, semakin menuntut peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana mencapai cita-citanya. Akan tetapi di balik itu, semakin tinggi cita-cita yang hendak diraih, maka semakin kompleks jiwa kemanusiaan itu. Karena didorong oleh tuntunan hidup yang meningkat pula. Yang kedua, menurut Pidarta, pendidikan merupakan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan sosial, sampai kepada perkembangan iman. Berarti pendidikan membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Yang ketiga, menurut Rusmaini, proses pendidikan tidaklah terlepas dari faktor psikologis, fisik manusia, dan pengaruh faktor lingkungan. Proses pendidikan harus berpegang pada petunjuk-petunjuk para ahli psikologi, terutama psikologi pendidikan, perkembangan, dan psikologi agama. Dengan demikian, proses pendidikan akan berlangsung secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Yang kedua yaitu fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning, pembatasan yang kompleks, merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai. Bila hal itu dicapai, siapa yang bertanggung jawab dan mengapa penetapan harus dicapai. Yang kedua yaitu organizing. Organizing adalah pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yaitu penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Organizing dapat pula dikatakan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, dan serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berguna dan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah tercapai. Yang ketiga yaitu staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dan pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Yang keempat yaitu directing, merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saranan, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu leading. Leading adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang-orang lain bertindak. Leading terdiri atas 5 macam kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara manajemen dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hubungan kepemimpinan, manajemen, dan organisasi pendidikan. Kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering dianggap sinonim. Penting untuk memahami bahwa kepemimpinan adalah bagian penting dari manajemen yang efektif. Sebagian komponen penting dari manajemen perilaku kepemimpinan yang luar biasa menekankan kepada bangunan lingkungan di mana setiap karyawan berkembang dan unggul. Kepemimpinan didefinisikan sebagai potensi untuk memengaruhi dan mengarahkan upaya kelompok menuju pencapaian tujuan. Pengaruh itu dapat berasal dari sumber formal, seperti yang disediakan oleh perolehan posisi manajerial dalam suatu organisasi. Seorang manajer harus memiliki sifat-sifat seorang pemimpin,
yaitu ia harus memiliki kualitas kepemimpinan. Pemimpin mengembangkan dan memulai strategi yang membangun dan mempertahankan keunggulan kooperatif. Organisasi memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk efisien organisasi yang optimal. Organisasi yang terlalu banyak dikelola dan di bawah pimpinan tidak berkinerja hingga patokan kepemimpinan disertai oleh manajemen yang menetapkan arah baru dan memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapainya. Baik kepemimpinan dan manajemen sangat penting untuk keberhasilan individu maupun organisasi. Dan penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik dengan nomor NIM T2019-1407. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam peranan kepemimpinan. Yang pertama yaitu peran pemimpin dalam manajemen sumber daya manusia. Peranan seorang pemimpin dalam manajemen adalah yang pertama melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk memperoleh hasil yang ditargetkan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Terus yang kedua, mengembangkan dan memperbaiki sistem agar program pengembangan mutu SDM berhasil sesuai harapan. Terus yang ketiga, melaksanakan beberapa hal yang benar dan melaksanakan sesuatu secara benar atau disebut people who do things right. Terus yang keempat, menentukan suatu elemen manajemen yang mutu dan dibuktikan nyata dalam pelaksanaan program untuk pencapaian tujuan. Terus peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam tinjauan berperilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan sehingga pengambilan keputusan adalah proses di mana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data yang dengan menanyakan hal lainnya, menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data secara individual dalam tim, mengatur dan mengawasi informasi, terutama informasi bisnisnya. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat beberapa aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa tahapan seperti yang pertama, identifikasi masalah, yang kedua, mendefinisikan masalah, ketiga, memformulasikan dan mengembangkan alternatif, keempat, implementasi keputusan, terus yang kelima, evaluasi keputusan. Gaya pengambilan keputusan. Gaya adalah learned habit atau kebiasaan yang dipelajari. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi atau cara berpikir, terdiri dari yang pertama, logis dan rasional, mengubah atau mengolah informasi secara serial. Kedua, intuitif dan kreatif. Yang ketiga, toleransi terhadap ambiguitas. Yang keempat, kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas. Yang terakhir yaitu kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada yang sama. Terus yang kedua yaitu dilanjut dengan peran kepemimpinan Islami dalam meningkatkan manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu hasil guna dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan tuntunan syariat. Peran kepemimpinan Islami dalam aspek bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan, memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dengan harta yang halal,
mencegah dari kehinaan minta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Terus yang kedua, untuk kemaslahatan keluarga dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Peran kepemimpinan Islami kemungkinan mensyariatkan seluruh pengikutnya untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Terus yang terakhir, usaha untuk kerja sebagai ibadah menurut Islam. Pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya atau oleh masyarakat, meskipun tidak ada satupun dari makhluk Allah termasuk hewan dan memanfaatkannya. Melalui peran kepemimpinan Islami, manajemen akan dikelola dengan berusaha dan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Maulida Husninya, NIM T 2019-1418. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang bab kelima yang berjudul posisi kepemimpinan dalam kekuasaan dan otoritas. Menurut Fitzal Rifai dan Boy Amar dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi mengatakan, seorang pemimpin dalam organisasi harus memiliki kriteria tertentu layaknya seorang pemimpin yang sejati, diantaranya kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentunya tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin ini menjadikan orang lain akan bergantung pada apa yang dimiliki seorang pemimpin. Tanpa itu ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan sebuah kekuasaan, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku para bawahannya. Hershey, Blanchard, dan Ned Meyer mengatakan bahwa seorang pemimpin harusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri untuk mempengaruhi orang lain, tetapi juga harus mengerti posisi mereka dan bagaimana cara menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain sehingga menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Kekuatan atau power seringkali diartikan sebagai pengaruh atau influence atau otoritas. Seseorang memiliki kekuasaan dikatakan sebagai seseorang yang berpengaruh atau seseorang yang mempunyai otoritas atau wewenang untuk melakukan sesuatu. Pengertian kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Walter North adalah kemampuan untuk memengaruhi aliran, energi, dan dana yang tersedia untuk suatu tujuan yang berbeda secara jelas. Secara sederhananya, kepemimpinan adalah setiap usaha untuk mempengaruhi, sementara itu kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Jadi kekuasaan merupakan suatu sumber seorang pemimpin untuk mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain, sehingga otoritas dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk khusus dari kekuasaan yang biasanya melekat pada jabatan yang ditempati oleh pemimpin. Dengan demikian, otoritas adalah kekuasaan yang disahkan oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi. Kepemimpinan menempati posisi strategis karena menjadi motor penggerak bagi berbagai sumber daya yang tersedia dalam organisasi yang mencapai tujuannya. Menurut Gord Artery, keberadaan kepemimpinan dalam manajemen merupakan suatu yang alami dalam suatu usaha mencapai tujuan organisasi. Beberapa dari anggota kelompok akan memimpin dan sebagian besar yang lain akan mengikuti. Kondisi ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebanyakan bawahan atau staf yang menginginkan adanya orang lain yang menentukan, mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengawasi berbagai aktivitas yang mereka kerjakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.